Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Mutiara Indah dari LKP House of Learning. Di sini saya sebagai instruktur pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2025. Ya, jadi pada video bahan ajar kali ini kita akan belajar mengenai sablon, yakni sablon baju ya teman-teman. Iya, jadi sablon baju kali ini kita akan membahas mulai dari mendesain, kemudian mengcutting, dan sampai dengan tahap akhir yaitu mempres sablon. Ya, jadi teman-teman, pada sesi ini kita akan membahas tools yang digunakan pada saat mendesain, kemudian kita akan membahas tips dan trik bagaimana caranya mencetak sablon baju yang berkualitas. Ya, sebelum kita masuk, kita memulai perjalanan kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa tujuan yang akan dicapai pada video bahan ajar kali ini. Jadi untuk tujuan kompetensi kita kali ini, yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi desain, di mana diharapkan pada saat ini teman-teman bisa mengembangkan bagaimana caranya mendesain sehingga bisa dijadikan sebagai desain yang bisa dicetak di mesin cutting. Ya, selanjutnya yakni cara pengcuttingan. Jadi teman-teman di sini akan belajar bagaimana sih cara cutting atau pemotongan desain yang baik dan benar. Ya, yang selanjutnya yakni meningkatkan kualitas dari hasil cutting. Di mana pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih kualitas agar cuttingan kita itu bisa rapi, kemudian tajam, dan selanjutnya kita bisa meningkatkan produktivitas. Nah, kenapa bisa meningkatkan produktivitas? Karena dengan menggunakan mesin cutting yang baik dan tahu bagaimana cara-cara teknik langkah-langkahnya, penggunaannya pastinya untuk produktivitas bisa lebih meningkat lebih baik. Yang terakhir, tujuan kompetensinya yakni adalah mengembangkan teknologi dan inovasi. Dapat disebutkan bahwasanya mengembangkan teknologi dan inovasi karena dengan menggunakan mesin cutting teman-teman bisa untuk mendesain atau mengcutting desain-desain yang modern sehingga bisa bersaing di dunia sablon baju ini. Jadi teman-teman, itu tadi adalah tujuan kompetensi yang akan kita capai pada saat ini. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan terkait alat dan bahan apa saja yang akan digunakan. Baik teman-teman, untuk alat-alat yang akan kita gunakan, yang pertama yakni ada wedger. Wedger di sini fungsinya untuk mengopek hasil cutting kita agar cutting kita itu bisa terpotong dengan rapi ya teman-teman. Selanjutnya kita juga ada gunting yang bisa kita gunakan untuk memotong kertas polyflex yang sudah kita cutting sehingga tidak terlalu banyak kertas polyflex yang terpakai. Selanjutnya ada penggaris. Di sini fungsi dari penggaris yakni untuk mengukur apakah kertas polyflex yang kita gunakan sudah sesuai, ukurannya cukup atau tidak. Selanjutnya selain itu juga penggaris bisa digunakan untuk mengukur lebar kanan kiri dari kaos sehingga desain diletakkan pada posisi yang sesuai atau yang diinginkan. Ya, jadi untuk bahan yang pertama yakni ada kaos polos cotton combat 30S yang bisa digunakan sebagai media untuk sablon nantinya. Selanjutnya, untuk bahan yakni ada kertas polyflex yang nantinya akan kita cutting lalu kita jadikan bahan untuk di sablonnya ya teman-teman. Ya, jadi berikutnya teman-teman, alat yang bisa kita gunakan pada saat penyablonan kali ini yakni mesin cutting. Selanjutnya di sini ada garis di mana nantinya jarum akan bergerak sesuai dengan garis ini ya teman-teman. Dan di sini ada pencapit yang bisa kita ubah posisinya. Ini adalah menu yang bisa digunakan pada saat mengcutting. Di sini ada menu reset yakni untuk mengembalikan jarum setelah digunakan. Dan berikutnya di sebelah sini yang bulat ini bisa digunakan untuk menggeser kertas polyflex yang sudah dicapit. Misalkan ini untuk menggeser ke arah dalam dan ini untuk menggeser ke arah luar. Sedangkan ini untuk menggeser ke arah kanan kirinya ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini ada tombol power yang bisa kita gunakan untuk menghidupkan dan mematikan mesin cutting ya teman-teman. Iya, jadi teman-teman, selanjutnya di sini ada mesin press sablon, di mana ketika sudah di-cutting dan disesuaikan, maka kaos akan diletakkan di sini ya teman-teman. Kemudian nanti bisa langsung kita press.
Kali ini kita menggunakan CorelDRAW X7 ya teman-teman. Ya, langkah pertama yakni bisa klik text tool dengan logo A, kemudian kita tuliskan sesuai dengan yang ingin kita desain, yakni House of Learning. Ya, untuk ukuran kita menggunakan 78 pt dan copper black. Kira-kira 25 cm untuk panjang dan 2,4 cm untuk lebarnya ya teman-teman. Kemudian kita bisa hairline dengan cara klik. Untuk bisa hairline kita klik kiri pada X yang di atas warna, kemudian kita klik kanan pada warna hitam, kemudian kita flip tulisan atau balikan tulisan. Selanjutnya diduplikat dengan Ctrl D dan blok semuanya, lalu kemudian bisa klik Ctrl P, pilih cutter sebagai printer yang akan digunakan dengan settingan top left corner atau top right corner. Baik, selanjutnya memasukkan kertas polyflex ke dalam mesin cutting. Perhatikan agar kertas polyflex dimasukkan dengan tepat ya teman-teman, yakni sesuai dengan garis agar kertas yang terpotong tidak berlebihan terlalu banyak dan tidak kurang. Nah, selanjutnya kita bisa menguncinya agar tepat. Setelah itu mengatur kertas polyflex, memastikan bahwa kertas polyflex tetap lurus dengan menggeser ke atas dan ke bawah. Selanjutnya menggeser jarum ke arah kertas agar sesuai. Setelah kertas dan jarum diletakkan dengan tepat, selanjutnya kita bisa klik Ctrl P di keyboard, lalu pilih cutter sebagai alat printnya, kemudian top left corner atau top right corner untuk memulai mengeprintnya. Selanjutnya klik apply dan OK, maka mesin cutting akan mulai berjalan. Tetap perhatikan berjalannya mesin cutting agar terlihat hasil. Kemudian potong kertas polyflex yang telah di-cutting sesuai dengan besar dari desain yang telah kita buat. Pastikan agar tidak terlalu banyak membuang kertas polyflex ya teman-teman. Pastikan dalam mengklopek dalam keadaan yang rapih ya teman-teman dalam penglopekannya, karena jika tidak rapih maka nanti hasil desain tidak akan terlihat bagus ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa sesuaikan desain atau kertas polyflex yang telah diklopek di bahan kaos yang akan kita sablon. Setelah itu kita bisa panaskan mesin dan menunggu hingga suhunya 150 derajat. Setelah itu, masukkan kaos ke dalam mesin press sablon, letakkan dan sesuaikan. Kemudian press sablon dan tunggu kurang lebih 15 detik agar kertas polyflex menempel dengan sempurna. Ya, bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya baju yang telah kita sablon bisa rapih dan tidak ada kertas polyflex lain yang tidak diperlukan yang menempel. Iya, jadi teman-teman, itu tadi adalah serangkaian proses dari menyablon baju hingga selesai ya teman-teman. Nah, untuk evaluasi pada saat penyablonan baju itu bisa dinilai dari kerapihan, terus tata letak desainnya seperti apa, itu bisa dilihat ya teman-teman bagaimana, apakah sudah rapi atau belum gitu, dan ketajaman dari sablon baju pun bisa dinilai dari situ. Ya, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada saat video bahan ajar kali ini. Saya Mutiara Indah selaku instruktur desain grafis pada PKW tahun 2025. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.